Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembahasan kali ini, yang mana kita sudah membahas pada bab 2 tentang sumber hukum Islam yang muhtafaq dan muhtalaf. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber hukum Islam yang muhtalaf, yaitu ada 7, yang mana namun pada pembahasan sebelumnya kita hanya membahas 3. Jadi sisanya atau 4-nya lagi kita membahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama langsung saja untuk 4 yang akan kita bahas pada hari ini itu ada uruf, Sa'dul Zariyah, dan Syar'u man qablana. Yang terakhir ialah mazhab Syahabi, seperti itu. Nah, langsung ke pengertian dari Sa'dul Zariyah, yaitu Sa'dul Zariyah terdiri dari dua suku kata, yaitu ada Sad dan Zariyah. Nah, sad itu menurut bahasa yang menutup, sedangkan zariyah ialah jalan, sehingga bisa dikatakan ialah menutup jalan menuju maksiat. Nah, menurut istilah ialah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan, seperti itu. Adapun ulama yang menerima dan menolak Sa'dul Zariyah sebagai sumber hukum ada 2. Yang pertama, menurut Imam Malik, nah, Sa'dul Zariyah dapat dikatakan sumber hukum, artinya perkara yang mubah itu dapat dilarang kalau pada pembolehannya itu membuka jalan untuk mendorong pada maksiat. Sehingga Imam Malik mengatakan bahwa Sa'dul Zariyah ini boleh, karena jika pada saat itu membuka jalan untuk mendorong kepada pemaksiatan, maka diizinkan, seperti itu ya. Terus menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Sa'dul Zariyah tidak dapat dijadikan sumber hukum. Kenapa? Karena sesuatu yang menurut hukum asalnya itu mubah tetap diperlakukan mubah hukumnya. Jadi dikatakannya bahwa hukum ini tidak bisa berubah, sehingga hukum yang memang awalnya mubah maka akan tetap diperlakukan mubah seperti hukum sebelumnya, seperti itu. Yang kelima ada pengertian uruf. Nah, uruf ini dikatakan sebagai adat istiadat, yang mana apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan uruf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus, dimana itu merupakan kebiasaan dari seseorang atau sesuatu wilayah dan sebagainya. Nah, adapun macam-macam dari uruf ini ada 2, yaitu dilihat dari segi sifatnya dan dilihat dari segi wujudnya. Nah, yang pertama dari segi sifatnya itu pertama ada uruf amali dan ada uruf qauli. Sedangkan menurut segi wujudnya ada uruf sahih atau baik dan ada uruf fasid, seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas dilihat dari sifatnya dulu, yaitu uruf amali. Nah, uruf ini berdasarkan kepada praktis atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus, seperti misalkan berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu, yang mana dia mempunyai kebiasaan bertransaksi dengan cara-cara yang tertentu, seperti itu. Sedangkan uruf qauli yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu. Contohnya misalnya seperti kata atau ungkapan al-walid untuk menyatakan anak laki-laki. Nah, adapun dilihat dari wujudnya, yang pertama dari uruf sahih atau baik yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan dan dipertimbangkan akal sehat bahwa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya misalnya ada yang namanya tradisi di masyarakat bahwa dalam masa pertunangan calon mempelai laki-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan. Nah, hadiah ini bukan merupakan bagian dari mas kawin, namun bisa dikatakan, misal kayak di wilayah banyak bisa dikatakan sebagai jujuran. Nah, seperti itu. Adapun uruf fasid yaitu adat istiadat yang tidak baik, nah, yang bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah agama, sehingga bertentangan juga dengan akal sehat dan akan mendatangkan mudarat dan menghilangkan kemaslahatan atau menghilangkan kebaikannya. Adapun kehujahan dari uruf tersebut ialah ulama usul sepakat bahwa uruf yang sahih dapat dijadikan hujah dalam sarana menetapkan hukum syara, sedangkan uruf fasid tidak dapat dijadikan hujah. Selanjutnya ialah syar'u man qablana, yaitu syar'u man qablana ini artinya sebuah aliran air, sebuah agama atau hukum syariat, dan qablana artinya sebelum Islam. Nah, bisa dikatakan syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu
ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad, seperti ajaran agama Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan lain-lain seperti itu. Adapun macam-macam dari syari'ul man qablana, yang pertama tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contohnya yang dulunya pada syariat Nabi Musa, pakaian yang terkena najis itu tidak suci kecuali dipotong apa yang kena najis tersebut. Namun pada zaman sekarang kita tidak mengikuti syariat tersebut, karena menurut kita jika pakaian terkena najis itu bisa cukup dengan dicuci, tidak dipotong seperti itu. Nah, yang kedua termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama, yang mana ini dari dulu sampai sekarang itu merupakan syariat kita digunakan daripada zaman sebelum ajaran Nabi Muhammad sampai ajaran Nabi Muhammad, itu merupakan syariat kita atas kesepakatan dari ulama. Contohnya seperti perintah menjalankan puasa, dari dulu sampai sekarang itu sudah dilakukan. Nah, yang ketiga ialah tidak ada penegasan dari syariat, apakah dihapus atau dibatalkan suatu hukum yang datang kemudian atau dianggap sebagai syariat kita. Yang mana ini tidak ada penegasannya, apakah hukum yang sebelum ini itu dihapus atau diapakan seperti itu. Adapun kehujahan dari syari'ul man qablana, nah sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Nah, dari sinilah muncul syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita seperti itu. Yang ketujuh, yang terakhir ialah tentang pengertian mazhab sahabi, yang mana mazhab sahabi ini ialah suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Nah, adapun macam-macam dari mazhab sahabi, yang pertama ialah perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Nah, semua ulama sepakat bahwa apa yang dikatakan sahabat itu bisa dijadikan hujah. Contoh seperti perkataan Ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham. Nah, itu bisa dikatakan sebagai hujah. Yang kedua ialah perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Nah, dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujah karena masuk dalam kategori ijma. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Nah, walaupun perkataan sahabat tersebut tersebar dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya, maka itu juga bisa dijadikan hujah karena ini merupakan ijma sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma sukuti itu bisa dijadikan hujah seperti itu. Adapun kehujahan dari mazhab Syafi'i, menurut Imam Malik, Abu Bakar, Ar-Razi, Abu Sa'id, sahabat dari Imam Abu Hanifah, begitu juga menurut Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwa mazhab Syafi'i ini dapat menjadi hujah. Namun menurut Jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan Imam Syafi'i dalam kaul jadidnya yang baru, yang tadi menurut Imam Syafi'i dalam kaul jadidnya yang dulu. Nah, juga menurut Abu Hasan Al-Qahhar dari golongan Hanafi mengatakan bahwa mazhab sahabi ini secara mutlak tidak dapat menjadi hujah dasar hukum seperti itu. Jadi ada perbedaan antara setiap ulama seperti itu ya. Nah, kesimpulannya pada bab 2 ini kita sudah membahas tentang sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yang tidak disepakati. Untuk sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati itu ada 4, yaitu ada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Qiyas, dan Ijma. Sedangkan sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati itu ada 7. Yang pertama ada ihsan, istishab, maslahah mursalah, syari'ul man qablana, sa'duz zariyah, dan mazhab sahabi, yang mana pada sumber hukum yang tidak disepakati ini ada beberapa ulama yang menolak dan menerima sumber hukum ini seperti itu. Cukup sekian pembahasan pada bab 2 ini, semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatannya, jaga kebersihannya, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.